Suatu pagi saat Mitsuo sedang jogging, dia mendengar suara kucing. Ternyata di sebuah kardus ada 2 ekor kitten kucing yang dibuang di pinggir jalan. Namun karena Mitsuo tak suka kucing, akhirnya dia memilih untuk mengabaikan dan lanjut jogging lagi. Di rumah, saat Mitsuo baru selesai minum, si kakak yang tinggal bersamanya pulang sambil membawa 2 kucing tadi. Ketika kucing itu mulai bermain-main, Mitsuo mulai frustasi karena menganggap kucing itu rumit dan terlalu dramatis. Di sana kakaknya tak mempedulikan adiknya dan dia malah menamai 2 kucing tadi. Yang hitam diberi nama Kuro dan satunya diberi nama Chi. Oh ya, by the way, si Kuro itu jantan dan Chi betina ya. Mitsuo yang suka anjing mengatakan dia tak terima jika si kakak menamai dan menyuruh dirinya untuk merawat kucing tadi. Alasannya karena hari pertandingan Mitsuo sebentar lagi, maka dia tak mempunyai waktu untuk hal-hal lain. For your information, Mitsuo adalah seorang petinju. Oke, lanjut, kakaknya lalu ngejawab, "Gini lur, apakah mau yang membayar sewa rumah?" Dan Mitsuo pun tak bisa menjawab apa-apa karena dia adalah pengangguran. Jadi Mitsuo adalah seorang petinju kelas B, yang mana jika dia memenangkan 1 pertandingan lagi, maka dia bisa naik ke kelas A dan dapat mengikuti liga. Pulang latihan, Mitsuo yang tak suka kucing mencoba memanggil Kuro dan Chi. Namun 2 kucing itu malah mengabaikannya. Tapi saat Mitsuo minum susu, itu 2 kucing malah ngeong-ngeong minta susu yang Mitsuo minum. Kini akhirnya Mitsuo menuangkan susu itu ke piring kecil untuk mereka. Si kakak terlihat sedang fokus bekerja. For your information again, kakak Mitsuo adalah sang pembuat manga. Manga sendiri adalah komik asli Jepang sesuai dengan gaya yang dikembangkan di sana pada akhir abad ke-19. Oke, lanjut, saat akan tidur, Mitsuo sangat merasa terganggu dengan Kuro dan Chi yang terus meributinya. Dia mencoba mengusirnya 1 kali, namun 2 kitten yang sedang suka-sukanya bermain itu tak mempedulikannya. Keesokan harinya, Mitsuo yang baru bangun menginjak pus. Dia pun ngomel-ngomel sambil membersihkan kotoran itu. Si kakak yang melihat Mitsuo seperti itu pun hanya tersenyum melihat tingkah adiknya. Malamnya seperti biasa, Mitsuo terus diganggu oleh Kuro dan Chi. Dan saat dia memarahi si kucing, Chi malah menjilat-jilati tangan Mitsuo. Paginya pemilik kos melihat Kuro dan Chi dan ternyata dia adalah pecinta kucing. Pemilik kos selalu membuatkan tempat pus untuk Kuro dan Chi. Setelahnya saat Mitsuo akan pergi, itu Kuro dan Chi terus mengikuti Mitsuo. Sampai akhirnya Mitsuo pun lari. Melihat Kuro dan Chi sudah nggak ngikutin dia lagi, Mitsuo pun lega. Tapi seketika dia khawatir karena takut kucingnya kenapa-napa di jalan. Mitsuo akhirnya pulang lagi ke rumah dan dia lega ketika mendapati 2 kucing itu sedang bersama si kakak. Kini Mitsuo mulai akrab dengan kucing. Lihat, waktu Mitsuo mau pergi aja mereka ngedeketin terus. Malam harinya si pemilik kos datang membawakan banyak makanan untuk Kuro dan Chi. Setelah beberapa hari fokus latihan tinju, kini hari pertandingan Mitsuo pun tiba. Terlihat dia terus dipukuli oleh lawannya. Di kereta, Mitsuo yang babak belur menunjukkan muka sedihnya. Apakah dia kalah, lur? Sesampainya di rumah, Mitsuo langsung disambut oleh Kuro dan Chi. Di dalam, Mitsuo cerita kepada kakaknya tentang pertandingan tadi. Dan si kakak yang melihat adiknya babak belur pun nebak bahwa Mitsuo pasti tadi kalah. Tapi ternyata salah, lur. Walaupun wajah Mitsuo babak belur, dia menang dan berhasil masuk ke kelas A.
Mitsuo merasa senang dan menganggap kehadiran Kuro dan Chi itu membawa keberuntungan untuknya. Paginya, Mitsuo pergi ke klinik untuk memeriksakan luka di matanya. Dan menurut si dokter, Mitsuo mengalami retina yang sobek. Dokter menyarankan Mitsuo untuk berhenti main tinju, karena jika Mitsuo terus mengalami benturan di mata, maka dia bisa buta permanen. Pulangnya dengan rasa sedih, Mitsuo yang mengikuti omongan si dokter pun mulai mengemasi barang-barang pertinjuannya. Si kakak pun mencoba menghibur Mitsuo dengan memberinya uang, dan sekarang Mitsuo pun mencoba ngehil dengan caranya sendiri menggunakan uang itu. Pertama, dia pergi membeli makanan favoritnya, dilanjut main bisbol, game offline, dan jajan lagi. Pulangnya, saat Mitsuo ingin mengembalikan sisa uang ke kakaknya, dia malah dikasih uang lagi lur. Mitsuo lalu pamit pergi lagi dan ya ke tempat makan tadi lagi, main baseball lagi, dan lain-lain. Di hari lain saat Mitsuo sedang membantu kakaknya membuat manga, kakaknya menyarankan Mitsuo agar menjadi seorang pembuat manga saja. Karena ya emang gambaran Mitsuo itu bagus lur. Tapi di saat itu Mitsuo belum minat. Kini Mitsuo yang mulai mau membuka hatinya untuk kucing terlihat sedang menemani Kuro dan Chi makan. Nah, di sana si kakak tiba-tiba bilang bahwa dia akan menikah dan pindah rumah. Kakaknya juga menyuruh Mitsuo untuk merawat Kuro dan Chi sebaik mungkin. Di sana Mitsuo menjawab, "Oh, ini motif dibalik Mas ngasih uang banyak ke aku. Kalau masalah kucing kan Mas yang mungut, bukan aku." Gitu lur kurang lebihnya. Dan si kakak pun menjawab, "Sampean adalah orang yang tepat untuk menjaga mereka." Singkat waktu, kakak Mitsu berpamitan dan kini Mitsuo hanya tinggal bersama Kuro dan Chi. Sebelum pergi, si kakak memberi uang sebanyak 200.000 yen ke Mitsuo. Dan sekarang dia pun bingung bagaimana caranya untuk mencukupi biaya hidupnya hanya dengan uang segitu. Ya emang sih lur, kalau dirupiahkan 200.000 yen itu 26 juta. Tapi kehidupan di Jepang itu mahal lur, jadi uang segitu ya nggak ada apa-apanya. Oke lanjut, kini Mitsuo melalui hari-harinya bersama si kucing. Dapat kita lihat juga semenjak kakaknya nggak ada, Mitsuo mulai irit. Suatu malam saat Mitsuo pulang ke rumah, dia tak mendapati Kuro dan Chi di rumah. Mitsuo mencoba bertanya ke pemilik kos, dan karena nihil dia kini pergi ke jalanan untuk mencari kucingnya. Sampai akhirnya Mitsuo menemukan Kuro dan Chi yang sedang bersama seorang perempuan bernama Morigawa. Dia mengatakan kepada Mitsuo baiknya kucing jantan ini dikebiri dan yang betina di KB. Beberapa bulan kemudian kini Kuro dan Chi yang sudah menjadi kucing remaja terlihat sedang menemani tuannya memancing. Tapi hasil pancingan Mitsuo malah dilepas oleh mereka. Suatu hari juga saat Mitsuo sedang santuy bersama kucingnya, datang para kucing kompleks yang gerak-geriknya seperti ngajak Kuro dan Chi main. Di sana Chi langsung capcus pergi bersama mereka. Berbeda dengan Kuro yang memilih untuk tetap diam. Malamnya Mitsuo menyuruh Kuro bermain dengan kawanan kucing lainnya juga. Ya kan, masa kalah sama Chi yang betina? Dan karena ingin melatih Kuro agar menjadi bos kucing di kompleknya, akhirnya Mitsuo pun mengeluarkan Kuro dari rumah. Tapi karena Kuro terus ngeong-ngeong minta masuk, akhirnya dia jadi kasihan dan memasukkannya kembali. Nah, Kuro yang dimasukkan lagi pun langsung menuju ke tempat favoritnya, yaitu di atas televisi. Si Kuro itu emang kaum rebahan banget ya lur. Nah, Chi ini nampaknya sangat berbeda dengan Kuro. Walaupun Chi perempuan, dia kalau main jauh dan bahkan sekarang Chi juga jarang pulang.
Suatu hari karena Chi tak kunjung pulang, Mitsuo mencoba menyaringnya dan ternyata Chi sedang kencan lur sama kucing oren. Wah wah wah. Merasa telah mengabaikan perkembangan Chi, kini Mitsuo pun mulai mencari tahu di buku tentang kucing betina yang menginjak dewasa. Nah, Mitsuo berpendapat bahwa Chi ini hamil. Dia yang gak mau kucing betinanya dikawini kucing kompleks pun langsung membangunkan Kuro. Menurut Mitsuo, ini adalah saat yang tepat bagi Kuro sebagai bos kompleks untuk melawan kucing siapapun yang mengawini adiknya. Chi yang pulang langsung diperiksa perutnya. Paginya, Mitsuo pergi ke dokter hewan untuk memeriksakan kondisi Chi. Dokter hewan mengatakan Chi tidak hamil lur, tapi dokter itu menyarankan agar Chi di KB saja. Soalnya jika tidak, kucing bisa hamil 5-6 ekor dalam sekali hamil, dan mereka bisa hamil 2-3 kali dalam setahun. Ini tentu menyakitkan dong buat Chi. Sedangkan biaya KB itu sebesar 22.000 yen atau sekitar 2.900.000. Di rumah, Mitsuo menelpon kakaknya untuk meminjam uang. Singkatnya, kini Chi telah di KB. Mitsuo menyuruh Kuro untuk tidak terlalu nakal dengan Chi. Lihat jalannya Chi. Lucu banget ya. Semenjak di KB, Chi jadi dijauhi oleh kucing kampung lainnya. Sekarang Chi terlihat lebih pendiam dan jarang keluar rumah. Nah, tapi kebalikannya dengan Chi lur. Kuro kini menjadi lebih sering keluar rumah dan berkelahi dengan si oren. Pokoknya mulai barbar lah lur si Kuro. Tapi suatu ketika Kuro yang kalah berkelahi dengan si oren berdarah dan itu membuat panik Mitsuo. Setelah beberapa hari di rumah sakit, kini Kuro pun pulang. Si Kuro yang sudah sembuh tak kapok-kapoknya berantem terus sama si oren. Tapi Kuro lagi-lagi kalah sama kucing itu. Sementara Mitsuo karena uangnya hampir habis, kini dia pun bekerja paruh waktu di kantin sekolah. Nah, di sana juga ada Morigawa lur. Mitsuo yang telah mendapatkan uang kembali, pulangnya membawa makanan kucing untuk oleh-oleh Kuro dan Chi. Setiap Mitsuo berangkat kerja, Kuro tak pernah di rumah. Kuro yang barbar selalu pergi menemui para kucing kompleks dan mengajaknya tarung. Pokoknya sok jagoan banget lur dia. Suatu sore saat Mitsuo pulang kerja, dia ditanyai Morigawa bagaimana kabar tentang kucing-kucingnya. Dan setelah mendengarkan cerita dari Mitsuo tentang Kuro yang berkelahi terus pun, Morigawa menambahi baiknya Kuro dikebiri saja. Soalnya jika tidak, Kuro bisa sakit karena berkelahi terus untuk merebutkan kucing betina. Tapi menurut Mitsuo, Kuro adalah bos kucing di kompleknya dan dia tak mempertimbangkan omongan Morigawa untuk mengebiri Kuro. Paginya, Kuro yang baru pulang membawakan oleh-oleh untuk tuannya, sebuah bangkai cicak. Iya lur, kucing kalau udah sayang sama tuannya, misal dalam perburuannya dia mendapatkan sesuatu, itu biasanya si kucing akan ngasih hasil buruannya kepada tuannya. Oke, lanjut. Beberapa hari kemudian, Mitsuo yang moodnya sedang berubah-ubah tiba-tiba mengambil box yang ada di dalam lemarinya. Setelah itu dia lari dengan kencang dan ternyata dia pergi ke minimarket karena ingin membeli beberapa alat untuk membuat manga. Setelah itu, Mitsu menelpon kakaknya dan meminta diajari beberapa trik agar bisa membuat komik yang bagus untuk diperlombakan. Dia kayak gini karena termotivasi dengan Kuro. Ya soalnya Kuro aja bisa jadi bos kompleks, masa dia nggak bisa jadi komikus terkenal? Kini Mitsuo yang ambisiusnya sedang meledak-ledak pun terlihat terus berlatih membuat komik. Paginya dia bekerja di kantin sekolah, sore sampai malam dia lembur membuat komiks. Hari-harinya pun ditemani Kuro dan Chi. Singkat waktu, kini akhirnya gambar buatan Mitsuo jadi. Tapi Kuro tiba-tiba merobeknya. Ah, kucing laknat loh.
Saat Mitsuo memegang Kuro dan akan memarahinya, si Kuro malah diam tak mau bergerak. Karena panik kucingnya kenapa-napa, akhirnya dia membawanya ke dokter hewan. Hasil dari periksa itu, si dokter mengatakan bahwa Kuro mengalami infeksi virus kekebalan kucing atau biasa disebut dengan AIDS. Mungkin saja Kuro tertular penyakit ini dari seekor kucing yang diserangnya. Dan sayang sekali obat penyakit jenis ini belum ada sampai sekarang. Di jalan, Mitsuo yang belum terima mendapati nasib kucingnya seperti itu pun sedihnya bukan main. Bahkan saking sedihnya dia tak mau menjalankan motornya saat lampu lalu lintas sudah berwarna hijau. Saat jam kerja pun Mitsuo terlihat tak seperti biasanya. Dia hanya diam sampai Morigawa merasa ada something yang berbeda dari Mitsuo. Mitsuo pun lalu mencoba semangat untuk mengirimkan hasil manganya ke kompetisi. Namun ternyata beberapa hari ke depan dia mendapat laporan dari pihak kompetisi bahwa Mitsuo kalah. Namun dia tak kunjung menyerah. Mitsuo bikin komik lagi dengan cerita yang berbeda. Di tempat kerja, Mitsuo yang masih saja sering melamun ditanyai apakah ada masalah oleh Morigawa. Namun dia menjawab, "Oke, I'm fine." Pulangnya terlihat lantai rumah Mitsuo sangat kotor karena banyak sisa makanan kucing yang berceceran. Dan walaupun capek serta banyak pikiran, Mitsuo tetap sabar membersihkan lantai rumahnya. Saat dirinya akan masuk ke kamar, Mitsuo juga tak sengaja menginjak pus. Di sana dia sebenarnya ingin memarahi Kuro. Namun karena ingat Kuro sedang sakit, Mitsuo pun jadi menangis dan merasa bersalah sama Kuro. Dia menyesal pernah menyuruh Kuro untuk menjadi preman kucing di kompleksnya. Dan kini dia pun memohon kepada Kuro agar kucingnya itu tetap kuat. Setiap hari Mitsuo selalu menunggu telepon dari pihak kompetisi. Dan Kuro juga terlihat suatu hari pernah ke tempat biasanya Mitsuo memancing ditemani dirinya. Saat sore Kuro kembali dengan kondisi yang sangat lemas. Melihat kucing kesayangannya terkapar lemas, Mitsuo pun sangat khawatir. Dia mencoba untuk selalu ada di samping Kuro hingga pagi. Dan saat itu Kuro yang sudah tak tahan lagi dengan rasa sakitnya pun mati. Kini Mitsuo pun hanya tinggal bersama Chi. Beberapa hari kemudian Mitsuo menceritakan hal ini kepada Morigawa. Dalam pembicaraannya Mitsuo bicara dengan rasa sesalnya. Dia mengatakan andai saja waktu itu aku mengebiri Kuro, pasti hal ini tak akan terjadi kepada Kuro. Malamnya, Mitsuo yang masih saja sedih terbangun dari tidurnya. Dia yang melihat Chi tidur di tempat favorit Kuro pun merasa sedikit terobati rasa rindunya dengan si Kuro. Mitsu kemudian menyuruh Chi untuk melakukan pose kayak gitu lagi. Dan karena tak bisa tidur, Mitsu kembali mencoba untuk membuat manga. Kali ini dia terinspirasi dengan kisah dua kucingnya. Dia menggambar Kuro dan Chi saat pertama kali bertemu. Waktu dibawa kakaknya, bermain di rumah, minta susu, menunggu dia pulang kerja, dan lain-lain. Karena terbawa suasana, Mitsuo pun menangis saat sedang menggambar. Manga itu lalu diberi judul "Kenapa Kucing Tidak Datang Ketika Kau Memanggil". Siangnya, Mitsuo pergi mengirim manga yang ketiganya ditemani Chi. Menurut Mitsuo, Kuro dan Chi adalah anugerah untuk dirinya. Mungkin mereka kucing yang biasa bagi orang lain, tapi menurutnya mereka sangat istimewa untuknya. Hari itu Mitsuo diberi makanan oleh Morigawa. Dan dia pun memakan makanan itu dengan sangat lahap ditemani Chi. Selanjutnya, Chi pergi karena ingin jalan-jalan. Ternyata Chi pergi ke tempat yang biasanya Mitsuo memancing ditemani dirinya dan Kuro.
Saat senja, Chi pulang menemui Mitsu dan membawakan oleh-oleh untuknya. Setelah itu, Chi tidur di samping Mitsuo. Karena keduanya lelap tertidur, mereka mengabaikan panggilan suara dari pengurus kompetisi. Dan karena tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya pihak kompetisi pun meninggalkan pesan suara kepada Mitsuo. Kita panggil saja Andi, dia selalu ditemani kucing kesayangannya saat bekerja. Setelah pekerjaannya selesai dengan sepedanya, Andi mengunjungi tempat penyewaan film yang dimiliki oleh Tatsuya, sahabatnya. Sepertinya nih Andi dan Tatsuya sudah kenal cukup baik. Buktinya Andi tak dipungut biaya apapun saat menyewa kaset film di sana. Next, di perjalanan pulang saat Andi sedang mengayuh sepedanya, matanya tiba-tiba buram sehingga konsentrasinya menghilang. Klimaksnya Andi jatuh dari sepeda. Singkatnya, dia pergi ke rumah sakit dan setelah diperiksa, dokter di sana mengatakan bahwa Andi mengidap penyakit kanker otak yang sudah sangat parah. Bahkan menurut medis, perkiraan hidup Andi kurang lebih hanya 1 minggu lagi. Andi begitu sedih mendapati kenyataan ini. Serasa beban hidupnya cukup berat di dalam kereta, Andi hanya duduk terdiam melihat keadaan sekitar. Tiba di rumah yang halamannya sangat tak terawat, Andi dikejutkan dengan iblis yang memiliki penampilan sangat mirip dengannya. Ibarat nih seperti korinnya Andi. Lelaki yang menyerupainya meminta Andi untuk memanggil dia dengan panggilan iblis. Tapi kita panggil Korin aja ya lur. Next, Korin memberitahu Andi jika besok dia akan mati. Namun dia dapat memperpanjang umurnya selama 1 hari apabila Andi mau menghilangkan satu hal di dunianya. Tapi tidak enaknya yang dapat memilih satu hal tersebut adalah Korin, bukan si Andi. Andi hanya ditanyai setuju atau tidak. Dengan keputusan jika setuju, Andi akan diberi tambahan hidup selama 1 hari. Namun jika dia tidak setuju, maka dia akan mati pada hari itu. Di tengah obrolannya dengan Korin, Andi mendapat panggilan suara dari bosnya. Karena bosnya telepon, Andi sekalian izin cuti selama 1 pekan dengan alasan sakit. Setelah panggilan ditutup, Korin memutuskan hal pertama yang dia hilangkan adalah telepon. Tak bisa membantah, Andi kemudian disuruh menelpon seseorang sebelum teleponnya dihilangkan. Namun di sini Andi kebingungan akan menelpon siapa. Soalnya nih ibunya telah lama meninggal, sementara ayahnya tidak dekat dengannya. Untungnya si Korin berbaik hati dengan menunda penghapusan telepon sampai besok. Lalu makhluk aneh ini menghilang sekejap dari mata Andi. Kemudian kita diajak flashback. Saat Andi masih kecil, Andi membawa anakan kucing menggunakan kardus lalu memohon kepada Aoi ibunya agar diizinkan merawat kucing tersebut. Ibunya menyambut hangat kedatangan kucing itu dan Andi menamainya Retasu. Semenjak adanya kucing, hari demi hari hidup Andi selalu diwarnai dengan kelucuan Retasu. Hubungannya dengan si ibu juga semakin akrab karena mereka sama-sama menyukai kucing. Hingga singkatnya saat Andi menginjak remaja, Aoi meninggal dunia. Alasan hubungannya semakin tak akrab dengan si ayah adalah karena saat ibunya di rumah sakit sampai meninggal, si ayah tak pernah mengunjungi ibunya. Sudah dulu flashbacknya di pagi itu, Andi yang kesehatannya semakin menurun bertemu dengan mantannya yang di film ini nih tak disebutkan namanya. Ternyata saking tidak sukanya dengan si ayah, menjadikan Andi lebih memilih menggunakan kesempatan dari Korin untuk menelpon mantannya daripada si ayah. Di sebuah resto, Andi dan mantannya saling bercerita satu sama lain karena sudah lama tidak bertemu. Lalu kita diajak flashback kembali ke zaman saat mereka baru pertama kali kenal. Ternyata Adi dan mantannya nih bisa saling kenal karena adanya telepon. Dulu ceritanya mantan Andi pernah salah sambung menelpon rumah Andi.
Mereka ternyata satu kampus, dan singkatnya ya karena saling nyaman akhirnya mereka berpacaran. Lalu scene beralih lagi di waktu yang sekarang. Selesai berbincang, Andi mengantarkan mantannya kembali pulang ke rumahnya. Saat sudah sampai, Andi baru berterus terang dengan mantannya bahwa dia mengidap penyakit kanker otak yang sudah cukup parah. Sontak saja kabar ini membuat mantannya kaget dan juga bersedih. Lanjut, saat Andi dalam perjalanan pulang, secara tiba-tiba Corin muncul dan menghapus ponsel Andi. Terlihat bukan ponsel Andi saja yang menghilang, melainkan semua yang berhubungan dengan ponsel juga menghilang. Jadi seakan-akan di akalnya Andi, ponsel tak pernah ada di dunia ini. Andi lalu teringat kembali dengan perkataan mantannya yang mengatakan bahwa mereka tidak akan saling mengenal jika tanpa ponsel. Karena ponsel telah dihapus dari dunia, maka semua kenangan Andi dan mantannya juga ikut terhapus. Bahkan Andi yang kembali menemui mantannya kini tak dikenal dan dianggap sebagai orang asing. Andi yang akan pulang kembali didatangi Corin. Dia mengatakan jika Andi masih ingin hidup satu hari lagi, maka dia harus menghilangkan satu hal lagi dari hidupnya. Mengetahui Andi masih ingin hidup, Corin kali ini berniat akan menghilangkan film. Ini akan membuat Andi kehilangan Tatsuya, sahabatnya. Alasannya adalah first time ketemunya mereka adalah saat di kampus, dan yang membuat mereka jadi saling kenal yaitu karena sama-sama menyukai film. Jadi ya you know sendirilah lur, jika film tidak ada di dunia, hubungan mereka akan terbentuk seperti apa. Tiap hari Tatsuya selalu meminjamkan film-film terbaru miliknya untuk ditonton Andi. Dan Tatsuya pernah berkata kepada Andi seperti ini, "Tidak ada akhir dari film, maka dari itu persahabatan kita akan terus berjalan." Next, sebelum film benar-benar dihapus dari dunianya, Andi mengunjungi Tatsuya yang sedang ada di tokonya untuk meminjam film. Andi berkata kepada Tatsuya, "Jika hari ini adalah hari terakhir aku hidup, film apa yang akan kau pinjamkan kepadaku untuk aku tonton?" Awalnya sahabatnya hanya menghiraukan perkataan Andi. Namun setelah Andi memperjelas dengan berterus terang bahwa dirinya akan mati karena mengidap penyakit kanker otak, Tatsuya segera mencari film yang terbagus menurutnya. Dengan sedih, Tatsuya kebingungan mencari film yang akan dia berikan kepada Andi. Sampai-sampai karyawannya yang melihat bosnya cukup aneh menawarkan diri untuk membantu Tatsuya. Tapi dia tidak mau dan terus mencari, namun belum ketemu juga. Sampai akhirnya Andi didatangi Corin kembali. Andi mencoba bernegosiasi dengan Corin agar tidak menghapus film dari dunianya. Membuat si Corin sangat marah dan dia yang tidak suka dengan negosiasi akhirnya saat itu juga menghapus film dari dunia Andi. Karena ingat sahabatnya belum sempat memberikan film rekomendasi yang harus dia tonton, maka Andi pergi ke toko film sahabatnya. Dan ketika sampai, Andi melihat toko film itu perlahan menjadi toko buku dan Tatsuya kini sudah tak mengenali Andi. Lalu kita diperlihatkan bagaimana jadinya ketika Tatsuya dan Andi sama sekali tak pernah kenal karena tidak ada film. Andi yang duduk lalu membayangkan kenangannya dahulu juga saat bersama mantannya dan satu sahabat pelancongnya. Bertiga mereka berwisata, namun tidak terduga tak lama saat temannya berpamitan dia tertabrak mobil dan meninggal. Dia kemudian juga berpikiran jika dia menghilang di dunia ini, apakah ada orang yang bersedih untuknya. Selesai berpikir yang tidak-tidak, singkatnya sampailah Andi di rumah. Dia melihat Corin sedang bermain dengan kucingnya. Kemudian Corin berkata jika Andi ingin hidup sehari lagi, hal yang akan dia hapus dari hidupnya adalah kucing. Andi tak bisa menjawab apapun, dia hanya terdiam dan memikirkan konsekuensinya, yaitu jika dia setuju untuk melenyapkan kucing dari dunia, maka dia akan kehilangan kenangannya bersama Aoi, ibunya. Bagaimana tidak, soalnya kucinglah yang sangat menjembatani kedekatan mereka.
Ibunya juga orang yang menyambut hangat kedatangan kucing pertama Andi yang dinamai Retasu. Ibu sangat menyayangi Retasu hingga kucing tersebut mati. Ibu jugalah yang turut bahagia ketika akhirnya Andi mengadopsi kucing baru lagi bernama Kyabetsu. Dan kucing tersebutlah yang kini tinggal bersama Andi. Andi sangat tidak rela apabila kehilangan kenangan indah tentang kucing yang juga berkaitan dengan ibunya. Dia merasa bahwa kucing adalah penghubungnya dengan sang ibu yang telah meninggal. Setelah teringat kembali dengan isi surat dari ibunya, Andi pergi ke pantai tempat favorit mereka. Andi kemudian tersadar bahwa penambahan 1 hari hidupnya hanya akan membuatnya kembali kehilangan hal kecil yang justru sangat berharga di hidupnya. Dan daripada kehilangan kenangan bersama orang-orang yang dia sayang, Andi akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dengan benar. Setelah di-ACC oleh Corin, Andi mencoba menjalin komunikasi kembali dengan ayahnya menggunakan surat. Selanjutnya, dia pergi menemui mantannya untuk yang terakhir kali. Di pertemuan tersebut, mantan Andi mengatakan kalau dia bangga pernah kenal dan bertemu dengan Andi. Next, Andi juga pergi menemui sahabatnya Tatsuya untuk yang terakhir kalinya. Di sana Andi berkata kepada sahabatnya bahwa dia begitu menyukai film karena filmlah yang telah memberi dia sahabat terbaik. Dengan demikian, Andi sekarang dapat menikmati sisa hidupnya dengan tenang dan damai. Film pun selesai.